Halo semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap kita selalu sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Fadil Rani Juanda. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Fajar Makassar. Hari ini saya akan membagikan sedikit informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan ketika menempuh mata kuliah teori akuntansi keuangan. Begitu langsung saja simak video berikut. Kata akuntansi pasti tidak asing lagi di telinga kita. Lalu, ada yang tahu siapa Bapak Akuntansi Dunia dan Indonesia? Dan kapan pertama kali akuntansi digunakan di Indonesia? Bapak Akuntansi Dunia adalah Luca Pacioli, dan Bapak Akuntansi Indonesia adalah Bapak Sumarjo Jitro Sidojo. Kapan pertama kali akuntansi digunakan di Indonesia? Tepatnya pada tahun 1747. Dalam perkembangan akuntansi sendiri dibagi menjadi 4 era. Era yang pertama disebut sebagai pre-teori period, itu sekitar tahun 1492 sampai tahun 1800, di mana di era ini sudah muncul pernyataan-pernyataan dan saran-saran namun belum bisa digolongkan sebagai teori sistematis. Yang kedua yaitu disebut sebagai general scientific period. Ini tahun 1800 sampai 1955. Pada masa ini sudah mulai muncul praktik-praktik akuntansi. Era yang ketiga disebut sebagai normative period pada tahun 1956 sampai 1970. Pada era ini sudah muncul norma-norma atau aturan-aturan dalam akuntansi. Dan periode yang terakhir disebut sebagai specific scientific period, yaitu tahun 1970 sampai sekarang. Dalam teori akuntansi keuangan, ada yang disebut sebagai rerangka konseptual. Rerangka konseptual sendiri digunakan sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, sebagai referensi untuk memecahkan masalah dalam akuntansi, dan sebagai alat pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan. Saat membahas akuntansi, kita tidak jauh-jauh dari persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu, bagaimana ya konsep dari 3 unsur persamaan akuntansi ini? Unsur yang pertama yaitu aset. Aset sendiri kita peroleh dengan menambahkan nilai liabilitas dan nilai ekuitas. Nah, aset sendiri terbagi atas 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar diakui saat diperoleh, dan aset tetap diakui saat manfaat ekonomi masa mendatangnya diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Lalu, aset sendiri disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bagian sebelah kiri atau sisi debit. Unsur yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas dapat kita hitung dengan mengurangkan nilai aset dan nilai ekuitas. Liabilitas sendiri terbagi atas 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek akan jatuh tempo dalam 12 bulan, seperti utang dagang, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan liabilitas jangka panjang akan jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Contohnya itu seperti utang hipotek. Liabilitas disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebelah kanan atau sisi kredit. Unsur yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas dapat kita hitung dengan mengurangkan nilai aset dan nilai liabilitas. Ekuitas atau modal disajikan dalam laporan perubahan modal, di mana modal awal yang telah ditambahkan dengan laba dan dikurangkan dengan priva atau pengambilan pribadi akan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebelah kanan atau sisi kredit. Berikutnya saya akan membahas mengenai konsep laba atau rugi, konsep beban, dan konsep penghasilan. Konsep yang pertama yaitu konsep laba rugi. Dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar daripada beban, dan dikatakan rugi apabila beban lebih besar dari pendapatan. Saldo normal laba yaitu di sisi kredit, dan saldo normal rugi di sisi debit. Laba sendiri dimuat dalam laporan perubahan modal dan mengurangi modal awal apabila dikatakan sebagai laba ditahan. Konsep yang kedua yaitu beban. Beban memiliki saldo normal debit atau disajikan di sisi sebelah kiri. Contohnya itu seperti beban gaji pada utang gaji. Kenapa beban dapat mempengaruhi utang? Karena masih ada beban gaji atau gaji karyawan yang harus dibayarkan. Yang ketiga itu konsep penghasilan atau pendapatan. Pendapatan saldo normalnya itu kredit atau disajikan di sebelah kanan. Misalnya kalau kita mengutang namun diputihkan, jurnal awalnya itu kas pada utang. Namun setelah
putihkan akan menjadi utang pada pendapatan. Dalam akuntansi kita juga mengenal namanya pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan merupakan konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Fungsi dan tujuan dari pengungkapan laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama melindungi, yang kedua informatif, dan yang ketiga melayani kebutuhan khusus. Dikatakan melindungi itu untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Dan dikatakan informatif karena berlandaskan oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Akuntansi sendiri bukan hanya mengenai jurnal-menjurnal, namun juga mempengaruhi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perubahan harga umum, di mana membahas mengenai inflasi dan daya beli uang, implikasi akuntansi dan interpretasi untung atau rugi daya beli. Yang kedua yaitu perubahan harga spesifik, membahas mengenai implikasi akuntansi dan interpretasi untung atau rugi penahanan. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Stay safe dan terima kasih.